Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Renungan pada saat ini saya beri judul Tuhan Pemelihara Hidupku. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 24 yang berbunyi, Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Renungan saya beri judul Tuhan Pemelihara Hidup kita, dan itu diambil dari bagian ayat 23 pembacaan kita. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, pemelihara kehidupan pribadi. Tuhan adalah pemelihara kehidupan pribadi. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 berbunyi, Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah sikap hidup pengikut Kristus dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau saat ini kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, harus kuat imunnya dengan istirahat yang cukup, makan yang cukup, olahraga yang cukup. Maka agar iman kita kuat atau imun rohani kita kuat menghadapi segala sesuatu, ada 3 hal yang harus kita punyai dari pembacaan firman Tuhan kita saat ini, yaitu sukacita, sembahyang, dan syukur. Firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sukacita kita tidak tergantung kepada situasi, kesehatan pribadi, atau orang yang cenderung berubah. Tetapi sukacita kita bergantung penuh kepada pribadi Tuhan dan firman-Nya yang tidak berubah. Kemudian sembahyang dikatakan tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Karena melalui doa kita menerima kekuatan dari Tuhan, dan melalui doa kita juga mengetahui kehendaknya, apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang berikutnya juga mengucap syukur dalam segala hal. Kita tidak mengucap syukur untuk segala hal. Kita tidak mengucap syukur untuk COVID, untuk kematian, untuk kehilangan pekerjaan. Tetapi dalam menghadapi semua itu, kita harus mempunyai sikap mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Kemudian yang kedua, yang pertama pemelihara kehidupan pribadi. Yang kedua, pemelihara kehidupan persekutuan atau jemaat atau gereja. Ayat 19 dikatakan, janganlah padamkan roh, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ada 2 negatif dan 3 positif. 2 negatif, jangan padamkan roh. Biarlah api roh yang membakar hati kita untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan tidak terpadamkan. Kemudian jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Nubuat-nubuat yang diutarakan di perjanjian lama harus 100% terjadi. Dan untuk itu kita harus memperhatikannya dengan baik. Alkitab mencatat lebih banyak nubuat tentang Tuhan Yesus datang kedua kali daripada kedatangannya yang pertama kali. Oleh karena itu sebagai pengikut Kristus kita harus mempelajarinya. Kita tidak menganggap enteng, tetapi mempersiapkan diri menghadapi kedatangan yang kedua kali. Kemudian 3 positif dari ayat-ayat kita, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik, kemudian jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau Tuhan adalah pemelihara kehidupan persekutuan atau berjemaat, maka hal-hal ini harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, pemelihara kehidupan dalam pengudusan. Ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Sadar atau tidak sadar, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
kita ada dalam proses pengudusan, proses di mana kita semakin dirubah untuk berpikir, berkata-kata, dan bersikap seperti Tuhan Yesus. Sehingga dalam proses ini juga kita semakin bertumbuh, kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan. Dan ini adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Kiranya prinsip-prinsip ini menguatkan kita bahwa Tuhan adalah pemelihara hidupku, di dalam pemeliharaan kehidupan pribadi, di dalam pemelihara kehidupan persekutuan, dan juga pemelihara kehidupan dalam pengudusan. Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.